24, semangatnya luar biasa. Kalau sudah tua, sudah mau yang namanya mati, karena sudah umur 47, jangan sampai takut mati. Mati itu adalah sesuatu yang nyata. Kita tidak perlu takut dengan mati, tapi takut dengan apakah kita sudah siap atau belum dengan musta'iddah perbekalan kita. Maka saya sering mati jangan pernah ditakuti, tapi kita takut kepada Allah. Bekal apa kalau kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala? Musta'id, katanya orang Arab, persiapan. Saya mendengarkan yang namanya sambutannya dari bupatinya dan wakilnya, seneng, artinya Gus lego. Kenapa lego? Kejujuran, ketulusan kepada yang namanya rakyat. Itu yang saya minta. Karena saya keliling-keliling dakwah itu sampai Yaman, saya sampai di daerah Mesir, Singapura, Malaysia, saya alhamdulillah sudah kemana-mana. Tapi ketulusan ini baru muncul. Seorang bupati dan wakilnya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, jalannya enak enggak? Jalannya enak enggak? Sampean wong Gus kok Malang boyoke iki pegel. Padahal sing nyopir anake gubernur, calon wakil bupati Pring Sewu sing nyopir. Sing nyopir niku anake gubernur. Sing nyopir calon wakil bupati insyaallah dadi, Allahumma amin. Sing nyopir boyoke Gus pegel, dalane kaya Laut Merah, Red Sea di Jeddah ngono. Laut Merah. Tapi kenyataan bupatinya itu mengatakan jalan ini jelek, wakil bupati mengatakan jalannya jelek, kemudian sambutannya menghargai, menghormati yang namanya kiai solihan, membimbing dengan ilmunya. Luar biasa sekali ini, ketulusan dari hatinya yang paling dalam. Inilah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Sing terakhir, gak suwe-suwe ya, bupati dan wakil bupati sudah matur sama Gus tadi, saya dengarkan lewat sambutannya, sama intinya. Salah satunya adalah bagaimana rakyatnya ini harus pinter dan belajar menimba ilmu, tidak boleh tidak. Kasarane kepingin yang namanya bupati dan wakil bupatinya itu menjadi rakyatnya rakyat yang berilmu. Intinya gitu nggih Pak Bupati, wakil bupati sama. Alhamdulillah kalau sudah ada seperti ini, maka saya teringat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang kepingin membenahi rakyatnya harus dengan kekuasaannya dulu, bukan dengan kiai, bukan dengan ustadz. Siapa yang mau membenahi rakyatnya harus punya jabatan dulu. Fa illam yastati, kalau pejabatnya itu enggak mampu, wabilisani, baru dengan kiai, dengan ulama. Maka pejabat umarok dengan ulama harus saling mengisi. Tidak boleh pejabat benci dengan ulama, ulama benci dengan pemerintahan, tidak boleh. Bahkan sampai ada orang yang mau mendirikan negara sendiri di Indonesia, itu salah. Sudah ada pemerintahan yang ada, kita sudah harus sepakat dengan pemerintahan sekarang. Tinggal saling mengisi antara pejabat dengan ulama. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau sudah tidak bisa dituturi, yaitu adalah dengan doa. Wa huwa at'aful iman. Selemah-lemah iman adalah tidak bisa dirubah dengan kekuasaan, dengan kiai, dengan doa sik nakal, yaitu imannya sudah lemah. Sekarang saya garis bawahi, Pak Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tadi sudah ngajangi ombo, memberikan sebuah wadah yang besar untuk ibu-ibu bapak sekalian ini, anaknya menjadi anak yang berilmu. Saat ini Gus takon, sekolah di Lampung Tengah ini larang atau murah? Hah? Hah? Larang atau murah? Larang. Larang.
La haula wala quwata illa billah. Sekarang harus dicanangkan bagaimana membantu mengusahakan anak-anak kita jadi soleh solihah. Itulah moto Siger Bahrul Maghfirah. Yang ketuanya Yemu Hayat ini pendekar dari Gunung Gangsir ini. Ini ketuanya ini. Kalau Gus dan gubernur pembinanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya sekolah masih mahal, ya susah. Menjadikan anak soleh dan solihah itu gak stabil. Padahal Nabi mengatakan idza da'u miskinan ajabatan muajjalah. Kalau sampai ada fakir miskin, cepet sampai bantu sing gak aja sekolah, kasih duit untuk bayar sekolah. Sing melarat sekolahnya didhisikno apa dikarekno? Yo, sing miskin didhisikno apa dikarekno? Dikarekno. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita bisa niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mau merubah dengan apa Bapak Ibu sekalian? Maka sekarang saya di sini tadi Gus iku izin ono kiai ini moco solawat, moco zikir, ya, ketua NU ini Bapak Kiai Jailani sampean sodako. Gus ngapunten gak nggawa duwe, izin Gus meneng ini. Ndelok liyane nggawa duwe, Gus gak nggawa duwe. Tapi Gus itu sudah punya pikiran dari Malang. Bahwasanya kalau pengajian tadi dibawa sama Kiai Muhayyad di tempat mana tadi? Sekarang di sini. Kalau pendidikan ini tidak dimudahkan, maka jangan ngarep-ngarep menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena saya sudah ngomong sama menterinya Bapak Haji Nuh, Menteri Dignas, tidak akan bisa selagi yang namanya orang fakir miskin, rakyat itu harganya pendidikan mahal. Padahal syaratnya berdakwah itu satu yang paling penting. Apa Ibu Bapak Ibu sekalian? Apal surah Yasin enggak? Apal mesti, insya Allah apal. Tapi kadang-kadang enggak diamal loh. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ada orang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh kalau dakwanya Nabi Muhammad jangan diikuti karena dakwanya hanya mementingkan perut, kepingin jadi orang kaya, kepingin jadi orang hebat, kepingin jadi pejabat. Katanya orang kafir Quraisy. Jangan ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh orang yang bohong. Maka ada seorang laki-laki mengatakan, wahai kaumku, ittabi'u, ikuti al-mursalun, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Nabi Muhammad nggak ada, tapi di Lampung ada yang ngaku nabi yang ke-28. Ada nggak? Emangnya gubernur, bupati 5 tahun ganti, ya 5 tahun pilihan. Nabi kuntek umur yang namanya Rasulullah 20, yang ke-25 namanya Muhammad, habis nggak ada nabi lagi. Sekarang nggak ada nabi, siapa yang meneruskan? Jawaban dewi, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak dakwanya itu kepingin, yang namanya harapannya hanya kepingin dunia to, upah to. Dakwah kepingin oleh upah, itu sudah batal yang namanya dakwanya. Kenapa nggak boleh? Wa hum muhtadun. Karena orang seperti Nabi Muhammad itu orang yang gagah, tidak takut melarat. Sampean mau tak kasih doa? Mau nggak? Ini doanya Nabi Muhammad. Gelem? Sampean catat. Doa ini Nabi Muhammad itu gak wedi. Opo ae diajari Gusti Allah dibacakan. Doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan. Hah? Gelem nggak sampean? Ayo. Ya Allah, jadikanlah kami orang miskin. Wakil bupati gak gelem. Iki dongane Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad donga seperti ini? Gak takut jadi orang miskin. Karena Muhammad sudah tahu Allah Subhanahu wa taala.
Maka syaratnya orang berdakwah kepada rakyat jangan mengharapkan mendapatkan upah. Hatinya harus tulus dulu kepada Allah dan kepada umat. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya matur kepada menterinya pendidikan, tidak akan bisa selama rakyat Indonesia ini pendidikannya itu susah menjadi anak yang saleh dan solihah. Saya tadi ngomong sama Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Pairit. Alangkah indahnya, saya sekarang baru pertama kali datang ke sini. Walaupun yang punya pondok sering ke pondok saya, sampai saya lupa. Saya tadi juga baru pertama kali ngaji. Ketemu Bapak Bupati, saya bilang alangkah indahnya wahai Bapak Bupati. Saya kembali lagi di Lampung Tengah ini, ada sebuah kecamatan di daerah Lampung Tengah yang sekolahnya gratis semua, mulai TK, SD, SMP, SMA, walaupun satu kelas. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya saya punya percontohan yang ada di Indonesia, di Provinsi Lampung, yang namanya sekolah ini gratis walaupun satu kelas. Dari mana biayanya? Wa ila samai kaifa rufi'at, lihat langit gak pernah turun, ini kekuasaan Allah. Kalau orang Indonesia yang kaya-kaya, saya tahu banyak orang Indonesia itu kaya. Mohon maaf, saya tahu siapa mereka-mereka yang kaya, saya tahu karena saya dakwah kemana-mana. Alhamdulillah, mulai zaman yang namanya Bapak Habibie, saya sudah berkelana kemana-mana berdakwah. Mereka punya duit banyak, tetapi sifatnya Nabi Muhammad, ketulusan kepada rakyat tidak dipunyai. Dia merasa punya duit tidak untuk rakyat, salah. Punya duit itu untuk umat, untuk rakyat. Kalau mati sing digawa apa? Koyok Pak Zainuddin, pondoknya digawa enggak? Lek mati sing digawa napa? Kulluhum yatrukuna ilal ilma wal amal. Kabeh meninggalkan kita kecuali perbuatan kita. Maka alangkah indahnya kalau kita jadi bupati dan wakil bupati, membuat rencana bagaimana sekolah ini gratis dalam satu percontohan di sebuah kecamatan yang kecil nilainya, tapi yang namanya manfaatnya besar sekali. Cuman berapa miliar kalau dihitung dalam sekian tahun, tapi manfaatnya berapa besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sistem seperti Rasulullah, saya membuat pondok tahun 97. Kalau tadi Yai Solihan buat tahun 93. Saya buat pondok, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada jalan di Malang. Sekarang santri yang terbanyak adalah dari Provinsi Lampung, 150 anak mondok di saya. Saya punya pondok hampir 11 pondok di seluruh yang namanya dunia, sampai di Yaman saya punya. Di Mekah ada, di Jawa Barat ada, di Lampung ini yang pegang ini adalah Ananda Henditia. Mana ada calon wakil bupati lulusan pesantren, anaknya gubernur. Ini adalah Ananda Henditia. Salah satunya adalah kepingin meniru Nabi Muhammad SAW, merubah akhlaknya rakyatnya itu dengan yang namanya kekuasaan. Sudah, saya membuat pondok, alhamdulillah banyak, semuanya gratis. Bukan Gus sombong, bukan. Ini hanya memberikan contoh. Kapan lagi kita berdakwah kalau tidak ada contohnya? Apa kita cukup dengan pidato? Tidak. Kalau banyak orang pidato nggak dijalankan, ilate ditarik, dipotong-potong, be Gusti Allah, kata Gusti Allah, inilah orang yang ahli pidato tapi tidak mau mengamalkan pidatonya, tak potong-potong lidahnya, sebagaimana sejarah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Di sini saya memberikan contoh. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membantu anak-anak kita yang soleh solihah. Kalau di Lampung Tengah masih belum ada, silakan ibu-ibu yang tidak punya biaya untuk sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA dan kuliah, silakan daftar di pondok saya. Semuanya gratis, mulai makan, minum, pakaian, sikat, odol, sampai ngapunten. Gus bolak-balik tuku pening set ngawin no sing arek-arek kok ngene mang wisuda tak kawin no. Kemudian tak buatkan rumah, namanya bedah rumah istilahnya, tak buatkan rumah, tak carikan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan berkesinambungan. Jangan sampai nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu jadi pemimpin, kamu sudah kaya, kenapa rakyatmu ini menjadi miskin, tidak menjadi anak yang saleh salihah? Ini
adalah pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di Yoslihan ini ada santri-santri yang tidak mampu, dan nanti ya solihan kalau ada anak pinter kemudian butuh biaya untuk yang namanya menyekolahkan, silakan matur pada saya akan bantu anak yang pinter-pinter ini, kita biayain agar dia menjadi pemimpin yang fitini wa dunya wal akhirah. Dan yang paling akhir, saya menunggu daripada Lampung Tengah kapan diresmikan ada sekolah-sekolah yang gratis yang saya akan datang, dan saya akan juga ikut membantu kalau diajak. Alhamdulillah, saya tunggu kapan datang, kapan-kapan, karena Bapak Haji Pairin sudah matur sama Gus, suatu ketika Gus saya akan undang sampean. Tapi saya bilang, undang saya kalau tidak ada sekolah yang gratis, saya tidak mau datang. Biar kita punya semangat untuk memperbaiki rakyat. Toh jadi pemimpin itu sudah enak, semuanya disiapin oleh Allah, dari makan minum semuanya dikasih oleh Allah. Untuk apa lagi hidup kita kalau ada untuk rakyat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, sampai lek duwe anak ojo susah, gak iso sekolah, gak iso mondok, matur Gus, nanti tak pondokno. Sekarang anak Lampung ini yang saya sekolahkan di Yaman itu ada 17 anak yang saya kader jadi ulama. 17 anak sekolah di Yaman 5 tahun di Halta, di Rubat yang namanya Hadratul Maut di sana. Saya sekolahkan 5 tahun gratis semua sampai pulang yang namanya jadi ulama. Ini salah satu tanda bahwasanya kita ini harus mencintai Allah dan Rasulullah dengan bukti, jangan hanya dengan lisan tok, tidak dapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang punya anak, saya doakan jadi anak yang soleh dan solihah, sehingga duwe anak gawe wong anak sing akeh tak pee. Ya, tak pee. Sekarang Gus alhamdulillah punya anak asuh itu 1000. Saya punya pondok ada di Malang, ada di Pasuruan, ada di Sukabumi, ada di Yaman, alhamdulillah ada di Surabaya, ada di Jakarta, di Malang 2, alhamdulillah, di Lampung dipegang oleh anaknya Pak Gubernur. Ini Mas Dadik 3 tempat, alhamdulillah, di Pringsewu, di Bandar Lampung, di mana satunya itu Dek? Di dekatnya laut itu, yang laut itu apa namanya itu terbesar nanti pondok pesantren terbesar di daerah apa namanya? Lupa Gus, pokoknya ada kalau sampai dari Bakauni, di daerah Bakauni. Nanti di Bakauni adalah sekolah terbesar di Provinsi Lampung yang dipunyai oleh sampean-sampean semua. Silakan sekolah di sana tanpa ada biaya. Insya Allah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biar sampean seneng. Monggo saniki ndonga, mudah-mudahan bupatinya dan wakil bupatinya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi yang namanya kemampuan untuk ngurusin sampean, makmurkan sampean, akhirnya sampean masuk surga dengan bupati dan wakil bupatinya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا ولوالد شيخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم اجمعنا يا الله جمعا مرحوما إلى يوم القيامة، وإنا نسألك يا الله رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك من خير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله يا الله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا الله يا الله يا رب الكعبة، يا الله أنت المستعان، يا الله أنت المستكان، يا الله يا حي قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسير الفاتحة.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Bapak sekalian, sampean belum salat asar, yang belum salat asar harus salat asar. Salat asar jangan ditinggalkan karena ini kewajiban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat rahimakumullah, rangkaian acara pengajian akbar Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Umanagung Bandar Mataram, dan marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai pembacara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.